Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan kesehatan, petunjuk, dan kekuatan untuk menjalankan bentuk ibadah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah, termasuk syariat yang mengandung manfaat besar bagi kehidupan manusia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya, petunjuk dan menjadi suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak maupun kebersihan diri. Salah satu bentuk ajaran Islam yang penuh hikmah adalah perintah untuk menjaga kebersihan melalui wudhu. Di antara bagian penting dalam wudhu adalah membasuh tangan. Tindakan ini tidak hanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan. Membasuh tangan mampu menghilangkan kotoran, kuman, dan berbagai sumber penyakit yang menempel, sehingga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kebersihan dan mencegah penularan penyakit. Dalam hal ini, syariat wudhu tidak hanya mendidik kita untuk suci secara spiritual, tetapi juga secara tetapi juga bersih secara fisik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabik Haikal dari program studi Hukum Keluarga semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema hal-hal yang berkaitan dengan membasuh tangan. Langsung saja di bagian awal. Oke. Menurut ya, di sini yang pertama adalah anjuran membasuh tangan. Abu Qasim As-Soimari dan Imam Al-Mawardi pada mazhab Syafi'i, di dalam kitab At-Taqrib beliau menjelaskan cara membasuh tangan dalam wudhu dengan sistematis. Bagian yang dibasuh dimulai dari ujung jari tangan hingga siku. Siku itu dalam bahasa Arabnya al-mawafiq, al-marafiq. Nah, wajib ikut dibasuh karena masuk dalam batas tangan menurut ayat. Di sini ada ayatnya, eh, tapi saya tidak menampilkan ayat tersebut. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian atau tangan-tanganmu ilal marafiq, ke siku-siku. Maksudnya di sini ialah eh, membasuh tangan itu di sini dijelaskan bahwasanya batas tangan itu dari ujung jari, dari ujung hingga ke siku-siku, ya. Nah, terus tata caranya mendahulukan tangan kanan adalah sunnah. Membasuh dengan mengalirkan air, bukan hanya mengusap seluruh permukaan tangan, harus terkena air, termasuk atas dan bawah telapak tangan, punggung tangan, pergelangan hingga siku. Menyela-nyela di sela-sela jari-jari ini,
takhilul asobi. Terus sangat dianjurkan jika ada cincin maka harus digerakkan agar air masuk ke bawahnya atau ke jarinya. Membasuh sebanyak 3 kali adalah sunnah. 1 kali sudah sah secara fardu. Nah, selanjutnya, nah, di sini saya menjelaskan apabila cincin, apabila kita berwudu itu ada cincin di jari-jari kita. Jadi, hukum cincin saat wudhu dalam mazhab Syafi'i membasuh tangan hingga siku adalah rukun wudhu dan seluruh permukaan kulit harus terkena air, termasuk bagian yang tertutup cincin. Yang pertama, air wajib mengenai kulit di bawah cincin. Nah, air harus mencapai kulit di bawah cincin. Jika cincin menghalangi air, maka bagian tersebut dianggap tidak sah dibasuh. Ini dapat membatalkan wudhu karena ada bagian fardu yang tidak terkena air. Terus yang kedua, menggerakkan atau melepas cincin. Jika cincin longgar, cukup digerakkan agar air masuk ke sela-sela antara cincin dan kulit. Disunahkan menggerakkan cincin agar air menyentuh seluruh kulit di bawahnya. Terus, jika cincin ketat dan menghalangi air, maka wajib dilepas karena air tidak bisa menjangkau kulit. Jika tidak lepas dan air tidak masuk, wudhunya maka tidak sah. Ya. Jadi, di sini jika ketat disunahkan melepaskannya untuk memastikan air merata. Terus jika air tidak sampai ke kulit maka wudhunya tidak sah. Oke. Selanjutnya, nah, memperhatikan bulu pada tangan, ya. Bulu pada tangan. Di sini saya menjelaskan hukum membasuh bagian tangan yang berbulu dalam mazhab Syafi'i. Prinsip utama wudhu adalah air harus merata ke seluruh kulit anggota wudhu, termasuk bagian yang tertutup bulu. Oleh karena itu, memperhatikan kondisi bulu pada tangan menjadi penting. Ya, jika tangan berbulu tipis, cukup dibasuh seperti biasa. Jadi kalau misalnya apa namanya bulunya tuh tidak menutupi tangan, kayak apa namanya bulunya tuh cuma tipis-tipis aja gitu, nah, jadi itu tidak apa namanya bisa seperti biasa aja dibasuhnya. Tangan itu seperti biasa dibasuh. Terus yang kedua sini, jika berbulu lebat, wajib memastikan air mencapai kulit di bawahnya. Nah, kalau berbulu lebat, berarti bulu yang ada di tangannya itu bisa menutupi daripada sebagian tangan kalian. Nah, maka di sini diterangkan bahwasanya wajib memastikan air mencapai kulit di bawahnya, ya. Karena kalau misalnya air itu tidak mengenai daripada kulit dari tangan tersebut, maka wudhunya tidak sah. Terus yang ketiga, caranya bisa dengan menyela atau meratakan air agar tidak ada bagian yang terlewat. Nah, ini tata caranya. Setiap membasuh itu kan dari ujung jari hingga siku-siku. Jadi, jika bulunya lebat, maka caranya bisa dengan menyela atau meratakan air agar tidak ada bagian yang terlewat. Itu digosok sampai dalam ya, diratakan airnya, baru wudhunya bisa sah. Terus yang terakhir, jika air tidak sampai ke kulit, maka wudhunya tidak sah. Ya, ini di dalam mazhab Syafi'iyah. Lanjut lagi. Nah, tangan yang terputus. Jadi, di dalam mazhab Syafi'i, pembahasan mengenai anggota wudhu yang terputus masuk dalam kategori uzur atau halangan ya, atau uzur itu
alasan, alasan, dan memiliki rincian tergantung lokasi pemotongan. Nah, tergantung lokasi pemotongan ada tiga kondisi. Yang pertama terputus di bawah siku. Jadi wajib membasuh seluruh bagian tangan yang masih tersisa, walau dari ujung jari hingga batas pemotongan. Karena bagian tersebut termasuk anggota wudhu yang masih ada dan dapat dikenai air. Wajib pula membasuh apa yang tersisa dari tangan hingga batas terputusnya tangan tersebut ya. Jika masih ada dalam area yang diperhatikan syariat. Nah, terus yang kedua, terputus di atas siku. Nah, jika tangan terputus di atas siku, maka tidak wajib membasuh apapun karena seluruh anggota wudhu sudah tidak ada. Disunahkan untuk membasuh ujung potongan bagian yang tersisa dari lengan atas sebagai bentuk tabarruk, mengharap keberkahan, mengikuti semangat syariat menjadi kesucian. Jadi, kalau misalnya terpotongnya di sini nih, ya kan, di sebelah sini terpotongnya. Nah, itu di apa namanya supaya kita bisa mengikuti sunnahnya, cukup dibasuh di bagian ujungnya saja. Terus yang ketiga, terputus tepat di siku. Nah, jika tangan terputus tepat di siku, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mewajibkan membasuh bagian yang tersisa sampai batas siku. Sebagian lain tidak mewajibkan karena mereka menganggap siku bagian penutup dari anggota wudhu. Nah, mazhab Syafi'i cenderung pada pendapat tengah, yakni jika masih ada bagian dari siku atau bawahnya, maka dibasuh sebagai kehati-hatian. Ya, terputus tepat di siku, ulama berbeda pendapat. Sebagian mewajibkan membasuh sisanya, sebagian tidak mewajibkan, tapi menganjurkan. Seperti apa namanya? Ini tiga kondisi bagi teman-teman yang terputus tangannya. Saya tidak mendoakan, tapi mudah-mudahan kita dijagakan semua ya tubuh-tubuh kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terus selanjutnya, nah kesimpulan, kesimpulan, kesimpulan daripada materi yang saya bawa ini, membasuh tangan dalam wudhu adalah bagian yang rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti tata cara yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama memastikan air mengenai seluruh bagian yang wajib dibasuh, termasuk di siku, sela-sela jari, kulit di bawah cincin, yang kalau misalnya kalian pakai cincin, yang di dalamnya ini kulitnya itu wajib kena, terus memahami khusus ya, memahami hukum khusus seperti tangan yang terputus, seperti yang tadi saya jelaskan, cincin atau halangan air lainnya. Nah, menjaga kesempurnaan wudhu karena wudhu adalah kunci sahnya sholat dan bagian dari penyucian diri yang diperintahkan Allah. Nah, kesempurnaan wudhu mencerminkan keseriusan kita dalam ibadah. Maka, membasuh tangan bukan hanya gerakan, tapi dari ketaatan dan kesucian jiwa kita sendiri. Ya, jadi setelah saya jelaskan materi ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan eh, sisi terbaik dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya itu dari saya sendiri, jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hada minni syukran kasiran ala itimamikum jami'an. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.